surfing aman di dunia maya, pentingnya keamanan online. Halo, Sobat Corbuzier. Di era digital ini, keamanan online menjadi semakin penting. Setiap hari, kita menghabiskan banyak waktu di internet, baik untuk bekerja, belajar, atau sekadar bersosialisasi. Namun apakah kita sudah benar-benar memahami risiko yang ada di dunia maya? Zaman sekarang, internet udah kayak makanan sehari-hari ya. Kita nggak bisa lepas dari internet. Mulai dari bangun tidur, sampai tidur lagi, kita selalu terhubung dengan internet. Belanja online, bayar tagihan, sampai cerita-cerita di media sosial, semuanya online. Kita bisa melakukan hampir semua hal dengan internet. Tapi, di balik kemudahan itu, ada ancaman yang mengintai. Tapi sama kayak dunia nyata, dunia maya juga punya bahayanya. Ada banyak hacker yang siap mencuri data kita. Mereka bisa mengakses informasi pribadi kita, dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Data pribadi kita bisa dicuri, aktivitas kita dilacak, bahkan kita bisa kena tipu. Penipuan online semakin canggih dan sulit dideteksi. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan berhati-hati. Makanya, penting banget buat kita tahu cara jaga diri saat online. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan perangkat lunak antivirus dan mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Ini bisa membantu melindungi data kita dari serangan hacker. 2 alat yang sering disebut-sebut untuk meningkatkan keamanan online adalah proxy dan VPN. Proxy dan VPN bisa membantu kita menyembunyikan identitas kita di dunia maya, sehingga kita bisa berselancar dengan lebih aman. Keduanya bisa menyembunyikan identitas kita di dunia maya, tapi cara kerjanya beda. Proxy bekerja dengan mengalihkan koneksi internet kita melalui server lain, sementara VPN mengenkripsi semua data yang kita kirim dan terima. Nah, di video kali ini, kita bahas tuntas perbedaan proxy dan VPN, plus kapan harus pakai yang mana. Tonton terus ya. Kita akan membahas kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta situasi di mana kita sebaiknya menggunakan proxy atau VPN. Jadi, pastikan kamu menonton sampai habis untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menjaga keamanan online kamu, Sobat Corbuzier. Proxy jembatan samaran untuk akses internet. Apa itu proxy? Simpelnya, proxy itu kayak perantara antara HP atau laptop kita dengan internet. Jadi ketika kita pakai proxy, permintaan kita buat buka website nggak langsung dikirim ke website tersebut, tapi lewat server proxy dulu. Server proxy ini punya alamat IP sendiri. Jadi, website yang kita kunjungi nggak lihat alamat IP asli kita, tapi alamat IP server proxy-nya. Kayak kita pakai topeng saat browsing deh. VPN, terowongan terenkripsi untuk privasi maksimal. Beda sama proxy, VPN itu bikin terowongan terenkripsi antara HP atau laptop kita dengan internet. Semua data yang kita kirim dan terima lewat VPN dienkripsi, kayak kode rahasia yang cuma bisa dibaca sama HP kita dan server VPN. Jadi VPN nggak cuma sembunyiin alamat IP kita, tapi juga mengamankan semua data yang kita kirim dan terima. VPN kayak baju besi yang melindungi kita dari serangan di dunia maya. Perisai Digital membandingkan keamanan proxy dan VPN. Dari segi keamanan, VPN jelas lebih unggul daripada proxy. Proxy cuma sembunyiin alamat IP, sementara VPN mengenkripsi semua data kita. Ibaratnya, proxy itu kayak gembok biasa, sedangkan VPN itu kayak brankas baja. Proxy cocok buat kebutuhan sederhana, kayak buka blokir website atau nonton film dari negara lain. Tapi, kalau kita butuh keamanan ekstra buat transaksi online atau akses data penting, VPN yang... Kapan proxy jadi solusi praktis? Walaupun keamanannya nggak sekuat VPN, proxy tetap punya beberapa kegunaan praktis. Proxy adalah alat yang bisa membantu kita mengakses internet dengan cara yang berbeda. Meskipun tidak memberikan enkripsi yang kuat seperti VPN, proxy masih bisa sangat berguna dalam situasi tertentu. Misalnya, kita bisa pakai proxy buat Twitter, buka website yang diblokir. Banyak dari kita pernah mengalami frustrasi saat mencoba mengakses situs web yang diblokir oleh pemerintah atau organisasi tertentu. Ini bisa sangat mengganggu, terutama jika kita membutuhkan informasi dari situs tersebut. Beberapa negara atau organisasi blokir akses ke website tertentu. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari sensor politik hingga pembatasan geografis. Dengan menggunakan proxy, kita bisa mengatasi pembatasan ini dan mengakses informasi yang kita butuhkan. Dengan proxy, kita bisa buka blokir ini dan akses website tersebut.
Proxy bekerja dengan cara mengarahkan lalu lintas internet kita melalui server di lokasi lain, sehingga kita bisa mengakses konten yang diblokir di negara kita. Nonton film dari negara lain. Selain itu, proxy juga bisa digunakan untuk mengakses konten streaming dari negara lain. Banyak platform streaming seperti Netflix memiliki daftar film dan serial yang berbeda-beda di setiap negara. Platform streaming kayak Netflix punya daftar film dan serial yang beda-beda di setiap negara. Dengan menggunakan proxy, kita bisa menonton konten yang tidak tersedia di negara kita, sehingga kita bisa menikmati lebih banyak pilihan hiburan. Proxy bisa bikin kita seolah-olah lagi browsing dari negara lain, sehingga kita bisa nonton konten yang nggak tersedia di negara kita. Ini sangat berguna bagi mereka yang suka menonton film atau serial dari berbagai negara. Download lebih cepat. Selain itu, beberapa server proxy juga menawarkan kecepatan download yang lebih tinggi daripada koneksi internet kita. Ini bisa sangat membantu jika kita sering mendownload file besar atau streaming video dalam kualitas tinggi. Intinya, proxy cocok buat kebutuhan yang gak terlalu butuh keamanan tinggi, tapi butuh kepraktisan dan kecepatan. Jadi, meskipun proxy tidak seaman VPN, mereka tetap bisa menjadi solusi praktis untuk berbagai kebutuhan internet kita. Dengan memahami kapan dan bagaimana menggunakan proxy, kita bisa memaksimalkan pengalaman online kita tanpa harus mengorbankan terlalu banyak keamanan. VPN, solusi tuntas untuk keamanan dan kebebasan online. Di era digital ini, keamanan dan kebebasan online menjadi kebutuhan yang sangat penting. VPN adalah alat yang dapat memberikan solusi tuntas untuk kedua kebutuhan tersebut. VPN adalah solusi yang lebih lengkap untuk keamanan dan kebebasan online. Kapan kita butuh VPN? Jawabannya adalah, setiap kali kita terhubung ke internet, terutama saat kita menggunakan jaringan yang tidak aman, atau saat kita ingin menjaga privasi kita. Transaksi online. Saat belanja online atau akses mobile banking, VPN mengamankan data finansial kita dari pencurian. Dengan VPN, informasi sensitif seperti nomor kartu kredit dan detail bank kita akan dienkripsi, sehingga tidak bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Menggunakan Wi-Fi publik. Wi-Fi publik itu rawan disadap. Saat kita terhubung ke Wi-Fi di tempat umum seperti kafe, bandara, atau hotel, data kita bisa dengan mudah diakses oleh hacker. VPN mengenkripsi semua data kita, sehingga aman meskipun kita pakai Wi-Fi publik di kafe atau bandara. VPN mengenkripsi semua data kita, sehingga aman meskipun kita pakai Wi-Fi publik di kafe atau bandara. Ini sangat penting untuk melindungi informasi pribadi dan profesional kita dari ancaman cyber. Mengakses konten yang dibatasi pemerintah. Di beberapa negara, pemerintah membatasi akses ke website atau platform tertentu. Ini bisa sangat mengganggu, terutama jika kita membutuhkan informasi atau layanan yang diblokir. VPN membantu kita melewati pembatasan ini dan mengakses internet dengan bebas. Dengan VPN, kita bisa mengakses konten dari seluruh dunia tanpa batasan, sehingga kita bisa menikmati kebebasan internet sepenuhnya. Singkatnya, VPN wajib dipakai kalau kita butuh keamanan dan privasi ekstra saat online. VPN tidak hanya melindungi data kita, tetapi juga memberikan kita kebebasan untuk menjelajahi internet tanpa batasan. Jadi jika Anda ingin merasa aman bebas saat online, VPN adalah solusi yang tepat untuk Anda. Menimbang untung rugi, proxy versus VPN. Biar makin jelas, yuk kita bandingkan plus minus proxy dan VPN. Proxy plus gratis atau lebih murah daripada VPN. Mudah digunakan, bisa meningkatkan kecepatan browsing. Minus, keamanan rendah, tidak mengenkripsi data. Tidak semua proxy terpercaya, beberapa bisa mencuri data kita. VPN plus keamanan tinggi, mengenkripsi semua data. Meningkatkan privasi online, membuka akses ke konten yang diblokir. Minus, biasanya berbayar. Bisa sedikit memperlambat koneksi internet. Kesimpulan, memilih alat yang tepat untuk kebutuhan Anda. Jadi, proxy atau VPN, mana yang lebih baik? Jawabannya tergantung kebutuhan kita. Kalau cuma butuh buka blokir website atau nonton film, proxy bisa jadi pilihan praktis. Tapi kalau kita butuh keamanan dan privasi ekstra, VPN adalah pilihan yang nggak bisa ditawar. Yang jelas, zaman sekarang yang serba online ini, penting banget buat kita utamakan keamanan dan privasi online. Pilihlah alat yang tepat, dan browsing dengan aman.